Fakta dan spoiler ekstrakurikuler. Sebelum kita masuk ke review film ekstrakurikuler, tahukah kamu pada pertengahan Maret lalu, publik sempat dihebohkan dengan sebuah kasus yang viral di Korea Selatan mengenai sexual slavery chat room atau night room. Kabar mengenai night room tersebut pertama kali mencuat ke publik setelah Cho Jubin atau yang lebih dikenal dengan nama Baksa yang merupakan salah satu operator chat night room ditangkap di kediamannya pada Jumat 20 Maret. Skandal night room ini benar-benar telah menarik perhatian publik karena telah mengeksploitasi 74 orang perempuan di mana 16 diantaranya adalah anak-anak di bawah umur. Setelah penangkapan tersebut, ada banyak fakta-fakta baru yang terungkap dan membuat publik geram dan meminta polisi untuk segera menangkap dalang di balik skandal besar ini. Untuk night room secara detail, kita akan bahas di episode berikutnya. Kita kembali ke ekstrakurikuler. Kembali lagi di Jimmy Kamel Channel. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Film ekstrakurikuler yang diproduseri oleh Yoon Shin Ae ini memang diangkat dari kasus yang terjadi sebelumnya yaitu Night Room. Tujuannya yaitu untuk memperkuat momentum untuk membahas permasalahan kejahatan di kalangan remaja, juga kisah kegelapan yang terjadi pada remaja di dunia nyata seperti Night Room. Ekstrakurikuler berkisah tentang kehidupan siswa sekolah menengah dalam menghadapi konsekuensi yang tidak dapat diubah karena keliru dalam memutuskan pilihan. Ada sekelompok anak muda yang terjerumus dalam kejahatan berbahaya demi menghasilkan uang. Film ini dibintangi oleh Kim Dong Hae, Jung Da Bin, dan Park Ju Hyun. Kisah ini berawal dari seorang pelajar bernama Jisoo yang diperankan oleh Kim Dong Hae yang terlihat seperti murid teladan namun sangat pemalu. Tapi di balik kepolosannya sebenarnya Jisoo adalah dalang di balik aksi kriminal yang belum terungkap saat itu. Jadi si Jisoo ini terpaksa melakukan banyak aksi kriminal untuk memenuhi biaya hidupnya dan menabung untuk biaya kuliah dari uang tersebut. Pada awalnya dia menjalankan aksinya seorang diri dan semuanya berjalan mulus sampai akhirnya Jisoo berkenalan dengan Gyuri. Sosok Gyuri di sini diperankan oleh Park Ju Hyun. Jadi Jisoo awalnya tertarik dengan Gyuri pada saat melihat gadis cantik ini dari luar jendela kelasnya sedang bermain sepak bola dengan tim judo yang merupakan teman-teman akrabnya si Gyuri nih. Si Gyuri ini juga gadis idola di sekolah tersebut. Teman-temannya adalah orang-orang yang ditakutin di sekolah itu. Jadi nggak ada yang berani nih berurusan sama Gyuri. Si Jisoo sama si Gyuri akhirnya ketemu dalam sebuah kelompok belajar yang ngebahas tentang pekerja seks di bawah umur. Nah, dari sini nih akhirnya rahasianya si Jisoo mulai perlahan-lahan terungkap sama si Gyuri. Gyuri akhirnya tahu dan akhirnya terlibat dalam bisnis yang didalami oleh si Jisoo. Gyuri sebenarnya berasal dari keluarga yang kaya banget. Jadi keluarganya ini suka maksain kehendak gitu loh, suka ngotot sama si Gyurinya. Dan rata-rata apa yang diminta oleh keluarganya ini gak sesuai dengan kemauannya si Gyuri. Jadi ini yang bikin Gyuri itu ngerasa tertarik dengan si Jisoo. Jisoo gak punya siapa-siapa yang bisa diandalin, sementara Gyuri punya keluarga tapi ngerasa gak punya keluarga. Lo paham gak sih? Jadi kayak mereka menemukan semacam puzzle gitu loh yang nyatu antara si Gyuri sama si Jisoo ini. Selain itu juga ada Min Hae yang ceroboh yang diperankan oleh Jung Da Bin. Jadi Min Hae ini salah satu member dari prostitusi online yang dikelola oleh si Jisoo nih. Tapi Min Hae nggak tahu nih pada awalnya orang yang sekelas dengan dia adalah mucikari online dari prostitusi yang dia jalanin. Singkat cerita, aksi kriminal yang dilakuin oleh si Jisoo, Gyuri, dan teman-temannya ini nggak berjalan dengan mulus. Karena banyak hal-hal di luar dugaan yang terjadi setelah Gyuri ikut campur dalam bisnis yang dijalanin oleh si Jisoo. Jadi kayak mau berhenti aja, mereka ini udah gak bisa sama sekali gitu. Jadi kayak mereka ini udah terjebak terlalu dalam di dunia kriminal yang mereka ciptain pada awalnya. Nah, mau gak mau, mereka harus jalanin hidup itu keras banget sama harus tetap jahat gitu loh. Film ini sebenarnya gak terlalu panjang, cuma sekitar 10 episode. Jadi kalau lu mau detail, lu nonton deh tuh dari awal, dari episode 1 sampai episode 10. Jadi lu tahu secara detail gimana kronologis kejadiannya, menegangkan filmnya gitu. Dan ini juga film Korean drama yang cukup pendek sih menurut gua. Karena kalau lu nonton film Korean drama yang lain itu rata-rata mungkin di kisaran antara 14 sampai 16 episode. Di luar itu semua, jadi gini, sebenarnya ada beberapa fakta yang cukup menarik dari film ekstrakurikuler ini.
Satu, ekstrakurikuler ini adalah Korean drama yang temanya remaja yang bergenre crime yang diangkat dari kisah nyata. Yang kedua, ekstrakurikuler merupakan Korean drama orisinil Netflix nih. Yang kelima yang telah dirilis di Netflix sendiri. Yang ketiga, film ini juga menjadi Korean drama keduanya Kim Dong-hae di awal 2020 nih. Yang keempat, katanya ini juga comeback dari mantan artis cilik yaitu Jung Da-bin. Jung Da-bin kan awalnya dikenal sebagai artis cilik yang membintangi film Korean drama diantaranya Marrying Schoolgirl pada 2004, ada Wonderful Life pada 2005, She Was Pretty pada 2015, serta My Sassy Girl pada 2017, dan juga terakhir 2018 kemarin dia juga punya film yaitu Should We Be Kiss First. Yang terakhir, film ini juga dibintangi aktor dan aktris muda berbakat. Salah satu hal yang menarik dari Korean drama ekstrakurikuler ini adalah jajaran pemeran utamanya yang didominasi oleh aktor dan aktris muda berbakat. Jadi selain Kim Dong-hae dan Jung Da-bin, Korean drama ini juga turut dibintangi oleh Park Joo-hyun sebagai Bae Gyuri dan Nam Yoon-so sebagai Gi-tae. Nah, ini nih yang menarik dari ekstrakurikuler. Terima kasih telah menonton channel ini. Jika kalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Sehingga teman-teman kalian juga mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah. Terima kasih. See you soon.